Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Monggo duduk dulu. Saya berbicara dengan Ibu siapa nggih? Baik Bu Bidan, saya Rana Bu Bidan. Baik Bu Rana, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bidan Agel, kebetulan saya bertugas pada hari ini. Nah Bu Rana, ada yang bisa saya bantu atau ada keluhan yang dialami Bu Rana sehingga Bu Rana datang ke sini untuk meminta bantuan saya? Begini Bu Bidan, kebetulan saya baru pertama kali jadi ibu nggih Bu Bidan. Anak saya baru satu, kebetulan dia berumur 4 tahun 5 bulan. Nah saya merasa Bu Bidan, sepertinya komunikasi saya dengan anak saya ada yang salah Bu Bidan. Karena setiap kali saya berkomunikasi dengan anak saya, kak nggak boleh kayak gini, kak nggak boleh kayak gini, dia malah justru melakukan hal yang sebaliknya Bu Bidan. Baik, Bu Rana, sebelumnya sudah pernah mendapatkan informasi belum? Atau pernah dengar belum terkait hypnoparenting? Tahu Bu Bidan? Mungkin hanya sekilas sih Bu Bidan. Baik, Bu Rana, ada yang namanya istilah hypnoparenting. Di mana hypnoparenting ini adalah bagaimana orang tua secara sadar mampu mengambil sikap yang baik dan benar agar anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang positif dan menjadi pribadi yang sehat, baik secara fisiknya, mentalnya, dan spiritualnya. Bukan membuat anak tertidur dengan hipnosis ya, Bu. Nah, Bu Rana, di sini ada yang namanya istilah learning channels pada anak yang meliputi visual, auditori, dan kinestetik. Apa sih itu, Bu Bidan? Oke, saya jelaskan, Bu. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe gaya belajar anak. Yang pertama, gaya belajar anak dengan visual. Biasanya anak dengan tipe seperti ini, dia bicaranya akan cepat. Terus nada suaranya akan tinggi. Ketika berpikir, biasanya mata akan melihat ke atas. Gerak-geriknya cepat. Dia akan memakai kata-kata yang mengakses indera penglihat. Seperti melihat, bayangkan. Nah, kalau kita berkomunikasi pada anak-anak dengan tipe visual seperti ini, ketika kita berkomunikasi, kita harus memandang mata si anak. Yang kedua, anak dengan tipe auditori. Biasanya anak dengan tipe seperti ini, pertama, dia akan menggunakan tempo bicara yang sedang. Nada suaranya akan mengalun dan berirama. Ketika berpikir, biasanya matanya akan mengarah ke kanan dan ke kiri. Gerak-geriknya biasa. Terus biasanya juga akan memakai kata-kata yang mengakses indera pendengaran, seperti dengarkan, bicarakan, katakan. Nah, sehingga dia lebih banyak menggunakan indera mendengarnya. Yang ketiga, anak dengan tipe kinestetik. Yang pertama, biasanya anak dengan tipe seperti ini, Bu. Dia bicaranya akan lambat. Terus nada suaranya rendah. Nada suaranya datar, gerak-geriknya lambat. Terus juga akan menggunakan kata-kata yang mengakses indera perasa, misalnya kayak merasa, kasar, halus, kasar, kayak gitu, keras ya. Nah, Bu Bidan, apa sih manfaat dari hypnoparenting itu? Oke, manfaat dari hypnoparenting di sini ada banyak sekali, Bu Rana. Yang pertama, mengarahkan anak untuk lebih tenang dan positif. Yang kedua, mengoptimalkan emosional questionnya si anak dan spiritual questionnya si anak. Yang ketiga, membantu mengatasi kebiasaan-kebiasaan anak seperti mengompol, sulit makan, sulit belajar, dan permasalahan lainnya. Yang keempat, menjalani peran sebagai orang tua dengan penuh kedamaian. Ada ada beberapa orang tua yang mungkin dia masih belum mengerti atau masih belum memahami perannya sebagai orang tua, perannya sebagai ibu, sehingga ketika dia berkomunikasi dengan anaknya, peran sebagai ibu atau peran sebagai orang tua itu belum utuh, sehingga menyebabkan munculnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kepada anak, dan itu tidak kita sadari ya. Yang selanjutnya, mencegah pola perilaku negatif pada anak. Nah, Bu Bidan, terus kapan nih Bu Bidan waktu yang tepat untuk memberikan hypnoparenting kepada anaknya? Oke, waktu yang tepat Ibu untuk memberikan hypnoparenting kepada anak pada saat kondisi anak dalam keadaan tenang dan rileks. Jadi orang tua
cari saat yang tepat untuk melakukan induksi, yaitu mungkin ketika anak mau menjelang tidur, atau anak dalam posisi tidur yang dalam, atau pada saat menyusui anaknya, saat bercerita, saat anak sedang rileks, saat anak sedang lelah, saat anak sedang sakit, atau saat anak sedang butuh bergantung kepada orang tuanya. Karena pada saat-saat seperti ini biasanya kita akan mudah dalam memberikan komunikasi atau memberikan komunikasi yang positif terhadap alam bawah sadarnya si anak, ya. Nah, terus pastikan ketika kita mau melakukan hypnoparenting, kita menggunakan alat bantu. Bisa dengan menggunakan musik, atau detak suara jam, atau misal nih, orang tua nggak bisa pakai musik, nggak bisa pakai detak suara jam, bisa menggunakan suara yang indah dari ayah dan ibunya, ya. Jadi ketika kita memberikan induksi atau kita memberikan komunikasi kepada alam bawah sadar anaknya kita menggunakan bahasa yang halus, menggunakan bahasa penuh cinta, ya. Nah, selanjutnya, pada saat memberikan hypnoparenting, Bu, usahakan kita melakukan body contact, yang mana body contact ini memberikan sentuhan kepada anak secara berulang-ulang. Misalnya kayak mengusap kepala si anak, atau ngajak anak sit-tos sambil kita memberikan sugesti, wah kamu hebat, atau mengajak anak salaman, wah selamat ya kakak, hari ini kakak melalui hari dengan sangat baik. Jadi dalam alam bawah sadarnya si anak akan berpikir, oh saya hebat, oh saya anak yang baik, ya. Nah, selanjutnya tanamkan kepada anak kalimat sugesti atau afirmasi positif. Misalnya kayak, anak manis, besok kita atau menggunakan bahasa yang seringkali ibu pakai. Misal kayak, anak sedang tidur ya, mimpi indah ya sayang, besok pagi kita bangun, segar, semangat, sholat subuh, lalu kita berangkat sekolah, kayak gitu, ya. Nah, terapi atau memberikan kalimat-kalimat yang tadi, Bu, atau sugesti yang positif tadi harus disesuaikan dengan gaya belajarnya anak, ya. Misalnya anak biasanya menggunakan gaya belajar dengan visual. Nah, kita memberikan afirmasi, memberikan sugesti harus sesuai dengan gaya belajarnya si anak yang tadi. Nah, Bu Rana, sejauh ini apakah ada pertanyaan atau ada yang belum dimengerti sama Bu Rana? Baik Bu Bidan, dari apa yang Bu Bidan paparkan tadi, saya sudah banyak memahami Bu Bidan. Ternyata dari saya sendiri awalnya Bu Bidan, mungkin dari penerimaan saya sebagai orang tua, saya kurang mendalami peran saya sebagai orang tua dari anak saya, sehingga menyebabkan komunikasi terhadap anak saya menjadi sekedarnya saja, dan itu secara nggak langsung malah membuat penyimpangan atau membuat hal-hal negatif muncul dari diri anak saya, Bu Bidan. Dan itu tidak saya sadari sebenarnya. Nanti saya akan mulai mencoba, Bu Bidan, menerapkan dan langsung mempraktekkan dari apa yang Bu Bidan tadi jelaskan ke saya. Nanti akan saya langsung coba ke anak saya, Bu Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agila Khadijah dengan NIM 15220119. Saya dari kelas A Regular Transfer Universitas Mudi Waluyo Semarang. Nah, di sini saya akan di sini saya akan membuat video mengenai hypnoparenting. Jadi apa sih hypnoparenting itu? Nah, makanya lihat videonya ya biar tahu apa sih hypnoparenting itu. Ya.